Ya, ini Mitsubishi Destinator ya. Kemarin udah kita bahas, karena kita pengen bahas lagi, kita nyetir, kita rasain mobil kayak gimana. Udah. Lu males-malesan mulu, udah diawasin sama Dewan. Dewan aja kerjanya bener kok, nggak tidur-tiduran di meja. Oh, Ya kan? pantesan gajinya tinggi ya? Iya makanya. Udah, Gantian gua. Iya, karena di sini gua bawa Mitsubishi Destinator harian. Gimana impresinya, gimana rasa berkendaranya, dan apa aja kelebihan serta kekurangannya kita bahas di video ini. Yuk. Your eyes, they be showing faith, so don't keep me waiting. So don't keep me waiting. You know it can be real nice. We'll grow, but in the meantime, let's get it going. We don't need no one. Say so, I'll take you to Mars. It's worth it, see it in the stars. I'ma do it, keep you warm next to me. Ooh, baby, ooh, we ain't got nothing to lose. You'll be mine, I'll be yours too. With me, you'll never be alone. Oke, pertama-tama gue pengen mention dulu kalau kita udah bahas si Mitsubishi Destinator ini sama Bang Audi di video sebelumnya nih. Kalian nonton dulu karena kita di situ bahas segala fitur di eksterior, interior, desain sampai ke perbedaan tiap variannya. Jadi di situ udah kita bahas habis. Sekarang di sini kita fokus ke gimana sih kalau Destinator itu dipakai untuk harian. Plus minusnya apa? Dan sekarang gue pengen bahas soal posisi berkendaranya yang commanding banget. Kenapa? Karena tinggi gue cuma 164 cm dan posisi mengemudinya, ini bagian kursi yang pengaturan udah elektrik, itu udah diposisikan ke yang paling rendah. Tapi tetap bonetnya kelihatan, padahal bonetnya nggak panjang-panjang banget, dan sisi depan, kiri, kanan, spion, sampai ke spion tengahnya, kita bisa ngelihat dengan sangat jelas. Jadi visibilitas untuk bermanuver di dalam kotanya, si Destinator ini bagus banget. Nah, ngomongin soal manuverabilitas di dalam kota, tentunya nggak lepas dari feel setirnya. Dan yang gue rasakan di Mitsubishi Destinator ini, feedback dari setir itu enak banget ngikutin kecepatan mobilnya. Jadi kalau misalkan di kecepatan rendah, kecepatan dalam kota ya di bawah 50 km per jam atau di bawah 60 km per jam, setirnya terasa ringan, bahkan cocok banget untuk dikendarai wanita sekalipun. Sementara ketika di kecepatan tinggi, dia nggak serta-merta langsung ngeberatin, tiba-tiba langsung, tiba-tiba berat gitu ya. Enggak, tapi secara progresif dia ngeberatin feedback setirnya sehingga kita bisa merasakan keakuratan roda dan setirnya. Membuat pengendalian mobilnya ini bisa kita lakukan secara akurat. Tuh, belok-belok agresif bisa kita lakukan ya. Dengan roda yang terarah, bisa kita rasakan arah mobilnya kemana. Pun setirnya bisa mengakomodir ketika Mitsubishi Destinator ini berada di kecepatan tinggi, kita belokin ya, misalkan 80 km per jam di tol ya, terus kita mau entah itu pindah jalur atau naik ke jalur baru ya, itu bisa dilakukan dengan sangat stabil di Mitsubishi Destinator ini. Tapi memang karakter tersebut berhubungan dengan bantingannya. Dan gimana soal bantingannya? Sekarang kita masuk ke area peak yang langsung jadi kita langsung ngelewatin jalan yang agak ngerata ya, karena kalian tahu peak itu penuh dengan jalanan berbata, batako. Tuh ya. Memang suspensinya cenderung keras. Dia bukan ke arah yang lembut, jadi medium ke keras. Tapi ini untuk mengakomodir badan dari si Mitsubishi Destinator ini yang bongsor, panjang 4,6 meter dan beratnya, bobotnya itu kalau tidak salah sekitar 1495 kg ya, kurang dari 1,5 ton. Koreksi jika salah. Dan memang rasa kerasnya itu sedikit mengurangi rasa kenyamanan. Tapi kerasnya bukan sampai taraf yang gelatak glutuk mentok rasanya, karena travel dari suspensi si Mitsubishi Destinator ini jarak mainnya lumayan jauh, tidak terasa sama sekali gejala mentok. Tapi karena reboundnya cepet ya, terasa kompresi di bagian shocknya itu lumayan padat sehingga membuat bantingan suspensinya memang terkesan keras dan kasar. Tapi lagi-lagi untuk mengakomodir bodinya yang besar dari si Destinator, dan ini membuat ketika berkendara ya kenceng, kita ngehajar lobang itu jadi enak, nyaman-nyaman aja. Jadi terasa kalau mobilnya capable untuk menghajar jalanan yang tidak rata. Jadi soal bantingannya, Mitsubishi Destinator ini kalau diposisikan memang tidak seempuk Expander Cross, namun tidak sekeras
X-Force. Jadi berada di tengah-tengahnya. Mungkin lagi-lagi untuk mengakomodir kenyamanan 7-seaternya. Nah, sekarang kita omongin soal tenaganya. Jadi mesin 4B40 dari Eclipse Cross yang dituning memiliki teknologi direct injection turbo juga mengeluarkan tenaga sebesar 163 PS atau 160 horsepower dengan torsi sampai 250 Nm setara dengan mesin 2500 naturally aspirated. Tapi biarpun dia memakai mesin dari Eclipse Cross, mesin 4B40 yang dipasang ke Destinator ini dituning ulang sehingga menghasilkan tenaga di putaran bawah yang lebih berisi. Jadi di putaran 2500 RPM, turbonya bakal mengisi tenaga hingga torsi puncak. Kita coba nih ya, dari RPM 1500. Turbonya langsung berasa ngisi putaran atasnya. Jadi tenaga selalu tersedia dari putaran bawah sampai ke putaran atas. Enak banget. Bahkan gue berani bilang tenaganya lebih ngisi, lebih ada dibandingkan dengan saudaranya si X-Force. Tapi kalau kalian mau tolak ukur yang lebih eksak, mari kita tes 0 ke 100 km per jamnya. Remember the time when we were happy like little kids. I'm usually more fancy free, so don't keep me waiting. Nah, itu dia hasil 0 sampai 100 km per jam dari Mitsubishi Destinator. Kita pakai dua bensin yang berbeda ya, RON 92 sama RON 95, karena RON 95 itu direkomendasiin oleh Mitsubishi-nya sendiri untuk mesin turbonya. Dan kita dapat hasil yang berbeda juga. Di RON 92 kita dapat 9,1 detik, sementara kalau yang di RON 95 lebih kenceng, dapat 8,8 detik. Jadi tetap ya, dia lebih kenceng dibandingkan dengan mobil hybrid 7-seater rivalnya. Dan kita berlanjut bahas soal transmisinya. Tenaganya emang gede, 160 horsepower, torsi 250 Nm. Tapi gimana hantaran tenaganya ke roda depan lewat transmisi CVT-nya? Oke, memang masih CVT, kekurangannya pasti ada lag-nya sedikit. Ketika kita bejek, tuh, baru dia kick in. Namun ini masih lebih responsif dibandingkan dengan transmisinya X-Force. Jadi dengan bodinya yang lebih bongsor, kalian bakal merasa kalau Mitsubishi Destinator ini sudah memiliki rasio yang pas antara keluaran tenaga mesin dengan responsifnya dari transmisi CVT. Udah oke nih, arahnya udah bagus nih si Mitsubishi Destinator. Oke, jadi tenaganya si Destinator udah kenceng, transmisinya udah oke, gimana soal pengeremannya? Dan yang gue rasakan setelah sehari-hari pakai Destinator ini, pengeremannya enak banget. Di pedal remnya kita pencet empuk dan jarak mainnya bisa kita takar dengan baik, sehingga melakukan pengereman dengan halus nih ya, kita pelan-pelan tuh bisa, dan kita lakukan pengereman secara agresif tuh bisa juga. Jadi bener-bener enak banget, feel pengeremannya bisa kita rasakan secara natural. Oke, soal impresi berkendara sudah kita rasakan secara sehari, dan gue di sini pengen bahas soal fitur-fitur dari Mitsubishi Destinator ini yang kalau diperhatiin memang sudah memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Misalkan dari AC yang udah dual zone, terus entertainment system yang sudah didukung Android Auto juga Apple CarPlay, dan kalau misalkan kalian memilih opsi Ultimate Premium, kalian bisa dapat speaker dynamic audio dari Yamaha 8 titik yang suaranya ajib, akustiknya bagus, clarity-nya bagus, dan semoga kerjasama ini dipertahankan ya. Mungkin sampai ke expander generasi kedua bisa dapat pilihan Yamaha, boleh tuh Mitsubishi. Dan di varian Ultimate kita juga bisa mendapatkan pilihan panoramic sunroof yang membuat kabin interior dari Mitsubishi Destinator ini semakin lega. Terlebih untuk mendukung kenyamanan keluarga, di baris keduanya udah ada table tray. Colokan Type-C sudah tersedia, jadi udah Gen Z banget nih mobil ya. Udah nggak cuma colokan USB Type-E doang. Jadi soal perintilan-perintilan fitur sudah mengakomodir kebutuhan keluarga Indonesia.
Oh iya ya, nggak lupa untuk pengaturan AC-nya, dia di belakang memang masih ada baris keduanya, tapi itu hanya mengatur speed fan-nya aja, kecepatan anginnya aja, tidak bisa mengatur suhu. Makanya gue bilang di awal cuma dual zone, bukan triple zone. Tapi nih ya, kalau bahas soal fitur, sebenarnya kalau kalian perhatiin, ada beberapa fitur yang sebenarnya bahkan dimiliki di mobil-mobil dengan harga yang di bawah destinator. Seperti seat belt head adjuster, itu nggak ada sama sekali di destinator. Lalu wireless charging, nggak ada juga di destinator. Dan tidak adanya filter udara Nano E yang hadir sebelumnya ada di X-Force. Namun kalau misalkan ya kita pikir-pikir lagi, memang fitur-fitur tersebut tidak terlalu fundamental. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, balik lagi, fitur tersebut memang kalau misalkan kita punya ya, bagus, oke, nice to have. Tapi kalau nggak punya pun ya udah, tidak mengganggu rasa berkendara dan rasa mobilitas kita tiap harinya. Seberapa sering sih orang-orang yang pakai fitur-fitur tersebut gitu kan? Mungkin kalau kalian sering atau kalian nggak pakai gitu, bisa komentar di bagian bawah. Jadi ngomongin fitur nggak lengkap-lengkap banget, tapi yang dikurangin justru yang memang tidak fundamental. Dan itu mungkin membuat harga dari destinator ini cukup bersaing. Lalu kita bahas soal kekurangannya lagi. Di bagian ADAS. Oke, emang udah dilengkapi dengan ADAS DimenSense khas Mitsubishi yang sudah hadir duluan di X-Force. Tapi coba kita lihat, oke, adaptive cruise control udah ada, auto headlight udah ada, auto wiper udah ada, lalu blind spot monitoring juga udah ada, rear cross traffic alert juga udah ada. Tapi yang tidak hadir adalah lane keeping assist atau lane centering assist atau fitur yang persis seperti itu. Karena jujur, kalau misalkan tidak adanya fitur tersebut, kita nggak bisa bilang kalau ADAS-nya lengkap. Oke, emang adaptive cruise control halus. Tapi andaikan ada lane keeping assist-nya, bakal membuat rasa dari Mitsubishi Destinator ini semakin mewah, semakin elegan. Lagi-lagi, memang jarang dipakai sama orang Indonesia. Tapi, ingat, Destinator peruntukannya untuk keluarga yang bakal dipakai jarak jauh pastinya. Ya kalau misalkan ngelewatin Trans Jawa, oke loh. Nyalain lane centering assist atau lane keeping assist, pakai adaptive cruise control, kita bisa berkendara dengan tenang. Itu sih kekurangannya. Tolong mungkin di upgrade selanjutnya ya, atau update selanjutnya di Mitsubishi Destinator atau DimenSense lah, yang update selanjutnya tolong ditaruh lane centering assist atau lane keeping assist. Oke, sebelum kita sampai kepada kesimpulan, di sini ada satu poin yang belum gua highlight, yaitu kekedapan kabinnya. Tadi udah kita coba ngelewatin tol, ngelewatin jalanan yang nggak rata, ngelewatin jalanan beton. Ternyata dari mulai suara angin, bahkan ke suara bannya itu teredam dengan sangat baik di Mitsubishi Destinator ini. Jadi tetap mempertahankan kenyamanan maksimal dari nama sebuah Mitsubishi. Pun ini terbantu dengan ban bawaannya yang sudah memakai Bridgestone. Jadi udah oke banget nih peredamannya. How amazing is to lose control. Losing it with you is wonderful. Can't wait to try you. Oke, ngomongin soal akselerasi juga, karena di Mitsubishi Destinator ini ada drive mode, dan drive mode-nya masing-masing itu mengatur keluaran tenaganya juga. Nggak cuma keluaran tenaganya, tapi dari mulai traction control, active yaw control, sampai transmisinya pun bisa diatur di bagian drive mode-nya. Memang nggak satu persatu, tapi drive mode-nya ini memiliki banyak skenario. Pertama ada skenario normal, lalu yang kedua ada skenario wet atau basah ya. Ketiga ada skenario gravel, lalu selanjutnya tarmac dan juga matte. Tapi yang paling sering kita pakai buat harian, paling antara normal atau wet. Kalau misalkan tarmac, boleh kalian coba agar mendapatkan rasa berkendara yang lebih fun to drive. Kalau gravel, mungkin bisa kalian coba ketika kalian melewati jalanan kerikil yang sedikit-sedikit agak rusak. Sementara kalau matte, ini mungkin kalian pakai kalau medannya udah mulai light off-road atau medium off-road. Oh iya, nyaris lupa. Ada fitur yang paling membantu di Mitsubishi Destinator ini, yaitu kamera 360 yang bisa kita akses secara cepat lewat setir bagian kanan. Nah, jadi ditinggal tombol sekali, kita bisa aktifin bahkan di atas kecepatan 30 km per jam. Bisa kita lihat blind spot di kiri dan kanan. Jadi kalau misalkan kalian bermanuver di jalanan yang kecil, kebantu banget sama fitur ini.
Apalagi dengan dimensi Mitsubishi Destinator yang besar. Boy, so don't keep me waiting. It'll be real nice. We'll grow, but in the meantime, let's get it going. We don't need no one. Dan setelah kita bawa ratusan kilometer ya, didapatkan hasil konsumsi bahan bakar untuk penggunaan dalam kota itu seboros-borosnya 10 km per liter, sementara rute kombinasi dapat 12 km per liter. Dan untuk rute tol ya, highway luar kota, bisa dapat sampai 18 km per liter. Gila nggak tuh? Hebat juga ya ternyata Destinator. Lumayan irit untuk sebuah mesin turbo. Say so, take you to Mars. It's worth a seat in the stars. I'ma do it, keep you warm next to me. Jadi itu dia impresi kita mengendarai Mitsubishi Destinator secara harian. Dan balik lagi, memang tidak ada produk yang sempurna. Jadi produsen nggak bisa bilang kalau wah kita setelah meluncurkan mobil yang sempurna, nggak bisa begitu, karena balik lagi ke kebutuhan konsumen masing-masing. Kalian butuh desain SUV yang tangguh tapi masih nyaman buat bawa 7 penumpang, memiliki fitur yang cukup untuk harian, dan tentunya memiliki tenaga yang powerful. Kalian bisa pilih Mitsubishi Destinator ini. Tapi kalau kalian mencari kenyamanan yang lebih, keiritan yang lebih, dan juga fitur ADAS yang lebih lengkap, ada pilihan yang lain memang. Tapi dengan harga 495 juta on the road, Mitsubishi Destinator ini tentu banyak banget dilirik sama keluarga Indonesia. So, pilihan balik lagi ke kalian. Pilih yang bermesin 1,5 turbo Mitsubishi Destinator atau yang bermesin hybrid untuk keluarga kalian dan untuk mengakomodir 7 penumpang. Oke, gua Bagas Satrio. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Dadah!